Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai daur hidup hewan. Yang dimaksud dengan daur hidup itu adalah rangkaian tahapan hidup yang dilalui oleh makhluk hidup mulai dari telur, menetas, masa remaja, dewasa, sampai menghasilkan sel kelamin yang siap dibuahi. Di mana daur hidup itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis. Yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis itu memiliki ciri di mana individu baru atau anak itu memiliki bentuk yang sama persis dengan induknya. Kebanyakan hewan itu daur hidupnya itu tanpa metamorfosis. Contohnya ayam, cicak, ikan, kucing, dan sapi. Coba perhatikan anak-anak hewan yang saya sebutkan tadi seperti anak ayam, anak cicak, anak ikan, anak kucing, ataupun anak sapi. Apabila kalian perhatikan, anak-anak dari hewan tadi itu sudah memiliki bentuk yang sama persis dengan induknya. Yang membedakan adalah ukuran tubuhnya saja. Yang pertama, daur hidup dengan metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu memiliki ciri individu baru atau anak yang baru menetas itu memiliki bentuk yang sangat berbeda jauh dengan induknya. Ciri yang kedua, pada metamorfosis sempurna itu melewati 4 tahapan hidup. Di antaranya telur, larva, pupa, dewasa, atau imago. Nah, adapun contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yang pertama kupu-kupu. Coba kalian perhatikan kupu-kupu yang ada di lingkungan kalian. Nah, kupu-kupu dengan larvanya itu memiliki bentuk yang sangat berbeda jauh. Ya, kenapa? Karena larva dari kupu-kupu itu adalah ulat. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan dalam metamorfosis tidak sempurna ini, ciri-cirinya itu yang paling kelihatan itu adalah bentuk dari anak yang baru menetas itu memiliki bentuk yang sangat berbeda jauh dengan induknya. Ya, jadi antara larva dengan hewan dewasa itu sangat berbeda jauh. Ya, contohnya yang pertama tadi kupu-kupu. Ya, jadi tahapan metamorfosis dari kupu-kupu itu yang pertama telur. Yang kedua larva, di mana larva dari kupu-kupu itu adalah ulat. Yang kedua adalah pupa. Pupa dari kupu-kupu itu adalah kepompong. Ya. Yang keempat yaitu kupu-kupu dewasa atau imago. Kemudian yang kedua metamorfosis pada katak. Katak juga melewati 4 tahapan metamorfosis. Yang pertama telur, kemudian berudu. Berudu ini adalah larva dari katak. Kemudian berudu ini berubah menjadi katak berekor, di mana katak berekor itu merupakan pupa dari katak, kemudian baru menjadi katak dewasa. Kemudian metamorfosis pada nyamuk. Yang pertama, tahapan telur. Yang kedua, tahapan jentik-jentik. Jentik-jentik ini adalah larva dari nyamuk. Kemudian pupa, untuk pupa pada nyamuk itu bentuknya seperti koma. Ya, setelah pupa baru menjadi nyamuk dewasa atau imago. Contoh berikutnya adalah lebah. Lebah itu juga melewati 4 tahapan metamorfosis. Untuk tahapan telur, larva, dan pupa ini berada di dalam sarang dari lebah. Ya. Untuk gambarnya bisa kalian lihat nanti di rangkuman yang saya share. Ya. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu lebah dewasa. Kemudian metamorfosis pada kumbang. Kumbang juga melewati 4 tahapan metamorfosis. Di antaranya yang pertama telur, larva, pupa, dan imago. Kemudian metamorfosis pada lalat. Lalat dalam tahapan hidupnya juga melewati 4 tahapan. Yang pertama adalah telur, yang kedua adalah belatung. Nah, belatung ini adalah larva dari lalat. Kemudian setelah menjadi belatung, ini akan berubah menjadi pupa. Setelah pupa, ini akan menjadi lalat dewasa atau imago. Kemudian semut. Semut itu juga bermetamorfosis secara sempurna.
ya. Adapun tahapannya yang pertama adalah telur, kemudian larva, ya, pupa dan dewasa. Untuk mengamati metamorfosis pada semut ini, kalian bisa mengamati kroto, ya. Kroto yang digunakan untuk makanan burung, ya. Oke, selanjutnya yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu memiliki ciri anak atau individu baru yang baru menetas itu memiliki bentuk yang mirip dengan induknya. Ya, hanya ada bagian-bagian tubuh tertentu saja yang belum tumbuh sempurna, seperti contohnya adalah sayap. Untuk metamorfosis tidak sempurna itu hanya melewati 3 tahapan saja. Yang pertama adalah telur, yang kedua adalah nimfa atau hewan muda, kemudian imago atau hewan dewasa. Jadi tahapannya yaitu telur, nimfa, dan imago. Adapun contoh-contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna seperti jangkrik, wereng, belalang, tomcat, kemudian kecoa, capung, walang sangit, dan laron. Kalau kalian perhatikan gambar yang ada di layar, itu untuk metamorfosis tidak sempurna ini ada 5. Misalkan pada metamorfosis kecoa. Ini kalau dihitung itu tahapannya itu ada 5. Loh, kok bisa? Kok ada 5? Ya, karena untuk tahapan metamorfosis pada kecoa itu ada tahapan telur, kemudian nimfa 1, nimfa 2, kecoa 1 dan kecoa dewasa 1 dan kecoa dewasa 2. Untuk nimfa 2, untuk nimfa 1 dan nimfa 2 ini hanya dihitung 1 saja, yaitu nimfa. Sedangkan kecoa dewasa 1 dan kecoa dewasa 2 itu tetap dihitung 1, yaitu kecoa. Jadi tahapan metamorfosis dari hewan, jadi tahapan metamorfosis tidak sempurna itu hanya 3 saja, yaitu melewati tahapan telur, nimfa, dan dewasa atau imago. Demikian anak-anak penjelasan saya mengenai daur hidup pada hewan. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.